Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Kesultanan Samudra Pasai. Kami dari kelompok 1 kelas 7C yang terdiri dari Anissa absen 3, saya sendiri Blezia absen 7 sebagai ketua, Kesa absen 16, dan Widya absen 34. Sejarah berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam di Sumatera yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merasilu pada 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Merasilu berganti nama menjadi Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Al-Malik Al-Saleh. Kesultanan Samudra Pasai disebut sebagai kerajaan maritim karena letaknya yang strategis dan masyarakatnya menjalankan kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan laut seperti perdagangan dan pelayaran. Kesultanan Samudra Pasai. Wilayah kekuasaan Sultan Samudra Pasai mencakup wilayah Aceh. Saat itu kekuasaan meliputi daerah yang diapit oleh dua sungai besar di pantai utara Aceh, yaitu Sungai Puasangan dan Sungai Pasai. Samudra Gedong Aceh Utara, Melaboh, Bireun, serta Rimba Jrim dan Semerlang Perlak. Raja-raja pada masa Kesultanan Samudra Pasai. 20 sultan yang pernah menguasai Kesultanan Samudra Pasai adalah sebagai berikut. 1. Sultan Malik Al-Saleh. 2. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. 4. Sultan Mansur Malik Az-Zahir II. 5. Sultan Zainal Abidin I. 6. Sultanah Malika Narasya. 7. Sultan Zainal Abidin II. 8. Sultan Salahuddin. 9. Sultan Ahmad II. 10. Sultan Abu Zaid Ahmad III. 11. Sultan Ahmad IV. 12. Sultan Mahmud. 13. Sultan Zainal Abidin. 14. Sultan Muhammad Syah II. 15. Sultan Al-Kamil. 16. Sultan Abdullah. 17. Sultan Muhammad Syah III. 18. Sultan Abdullah. 19. Sultan Ahmad V. 20. Sultan Zainal Abidin IV. Masa kejayaan Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II atau Raja ketiga. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Dengan letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kesultanan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Masa keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai. Hal-hal yang menjadi penyebab runtuhnya Kesultanan Samudra Pasai yaitu: 1. Kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Masehi. Patih Majapahit Gajah Mada menyerang Samudra Pasai. 2. Berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. 3. Setelah Sultan Malik Al-Tahir meninggal, tidak ada penggantinya yang cakap dan terkenal, sehingga peran penyebaran agama Islam diambil oleh kerajaan Aceh. 4. Terjadi perebutan kekuasaan, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada masa Sultan Zainal Abidin Bahian Syah Malik Al-Tahir, yang sebagian diperoleh dari berita-berita Cina. 5. Serangan bangsa Portugis yang memanfaatkan konflik intens yang terjadi pada saat itu. Peninggalan
Kesultanan Samudra Pasai. Berikut ini peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. 1. Dirham, peninggalan mata uang ini pada saat dikerap ditemukan bawah permukaan tanah di sekitar bekas pusat Kesultanan Pasai di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. 2. Lonceng Cakradonia. Lonceng Cakradonia merupakan hadiah persahabatan antara Kesultanan Samudra Pasai dan Kaisar Tiongkok. Lonceng Cakradonia dipindahkan ke Museum Aceh pada tahun 1915. 3. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Surat ini ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi. Surat ini menggunakan bahasa Arab. Isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. 4. Stempel kerajaan. Stempel ini ditemukan di desa Kota Kureng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Saat ditemukan stempel ini gagangnya sudah patah. Peninggalan Kesultanan Samudra Pasai lainnya. Kesultanan Samudra Pasai juga mempunyai peninggalan beberapa nisan atau makam para sultan yang pernah berkuasa, berupa makam Sultan Malik Al-Saleh, makam Sultanah Nahrasiyah, makam Sultan Muhammad Malik Az-Zahir I atau Muhammad I, makam Tengku Sidi Abdullah Tajul Nilah, makam Ratu Al-Aqla atau Nur Ilah. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1 kelas 7C. Terima kasih. Dah.